Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alodia Karunisa Nursafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengukuran frekuensi. Sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satu detik. Satuannya adalah hertz. Contoh frekuensi listrik 50 Hz, artinya dalam satu detik terdapat 50 gelombang listrik. Kemudian setelah pengertian ada pula tujuan. Tujuan untuk frekuensi tersebut adalah mengoperasikan sistem pembangkitan dan penyaluran secara rasional dan ekonomis dengan memperhatikan mutu dan keandalan sehingga penggunaan tenaga listrik dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang semaksimal mungkin. Selanjutnya, ada standar frekuensi normal. Frekuensi dalam batas kisaran operasi normal yakni 50 kurang lebih sampai 0,2 Hz, kecuali penyimpangan dalam waktu singkat diperkenankan pada kisaran 50 kurang lebih 0,5 Hz. Selanjutnya, ada standar frekuensi gangguan. Standar frekuensi gangguan, frekuensi nominal 50 Hz diusahakan untuk tidak lebih rendah dari 49,5 Hz atau lebih tinggi dari 50,5 Hz. Dan selama waktu keadaan darurat atau emergensi dan gangguan, frekuensi sistem diizinkan turun hingga 47,5 Hz atau naik hingga 52,0 Hz sebelum unit pembangkit diizinkan keluar dari operasi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bab kesetimbangan beban dan pembangkit. Yang pertama ada frekuensi sistem plus 50 Hz menunjukkan keseimbangan sesaat antara daya nyata atau MW pembangkitan dengan daya nyata atau MW megawatt konsumsi beban bernilai nominal sama dengan 50 Hz pada saat daya nyata pembangkitan sama dengan daya nyata konsumsi beban. Kemudian lanjutnya ada frekuensi sistem lebih dari 50 Hz bernilai nominal di atas 50 Hz pada saat daya nyata pembangkitan lebih besar dari daya nyata konsumsi beban. Untuk mengembalikan ke 50 Hz, daya nyata pembangkitan dikurangi. Kemudian lanjutnya ada frekuensi sistem kurang dari 50 Hz, yakni bernilai nominal di bawah 50 Hz pada saat daya nyata pembangkitan lebih kecil dari daya nyata konsumsi beban untuk mengembalikan ke 50 Hz. Kemudian daya nyata pembangkitan ditambah. Nah, selanjutnya kita ke bagian bab prinsip pengaturan frekuensi. Nah, di sini prinsip dasarnya adalah menyeimbangkan daya nyata atau watt keluaran pembangkit dengan daya nyata yang dikonsumsi, memanfaat tenaga listrik atau beban dengan cara pertama menambah atau mengurangi daya nyata keluaran daya pembangkit sesuai perubahan konsumsi beban sama dengan load follower. Yang kedua, mengoperasikan unit pembangkit dengan mode primary control atau governor unit pembangkit. Dan yang ketiga, ada mengoperasikan unit pembangkit dengan metode secondary control atau program LVC, load frequency control atau AGC atau automatic generation control. Terus selanjutnya ada metode primary control, yakni pengaturan primer dalam sistem tenaga listrik adalah governor free. Prinsip kerja governor yaitu pengaturan frekuensi sistem harus dilakukan dengan melakukan pengaturan penyediaan daya aktif dalam sistem. Kemudian lanjutnya metode secondary control. Yang pertama LFC, yaitu load frequency control, bekerja full automatic yang diatur oleh komputer di master station. Kemudian setelah sampai di unit pembangkit diatur oleh sebuah peralatan yang disebut load coordinator yang langsung berhubungan dengan
peran kontrol unit pembangkit. Antara komputer di master station dan load koordinator saling mengontrol. Lanjutnya ada yang kedua, Automatic Generation Control atau AGC. Dalam sistem tenaga listrik, Automatic Generation Control atau AGC adalah sistem untuk menyesuaikan output daya dari beberapa generator di pembangkit listrik yang berbeda dalam menanggapi perubahan beban. Karena jaringan listrik mengharuskan pembangkit dan beban dalam keadaan seimbang setiap saat. Keseimbangan dapat ditentukan dengan mengukur frekuensi sistem. Yang pertama, jika meningkat artinya daya lebih dari beban, dan yang kedua, jika frekuensi sistem menurun artinya daya kurang dari beban. Kemudian lanjutnya ada pengaturan frekuensi dengan pengaturan beban. Yang pertama ada yang dibahas yaitu brownout, yaitu penurunan kualitas tegangan. Yang kedua pelepasan beban load shedding dengan relay UFR. Yang ketiga ada pelepasan beban dengan relay DF atau DT. Dan yang keempat ada pelepasan beban dengan waktu tunda. Kemudian di sini langsung kita masuk ke tindakan pengaturan frekuensi, yakni pertama ada kondisi normal, tindakan dispatcher atau yang pertama menaikkan dan menurunkan MW keluaran pembangkit, perintah lisan dari pusat pengatur beban atau JCC, terus yang ketiga ada mengikuti rencana pembebanan pembangkit bila frekuensi di luar rentang atau 50 kurang lebih 0,2 Hz. Otomatis pertama ada pengaturan primer atau governor free adanya di pembangkit. Kemudian langsung ada masuk ke pengaturan sekunder atau LFC dan ADC adanya di sistem. Kemudian masuk ke bagian kondisi gangguan atau tindakan dispatcher. Yang pertama, melakukan pengurangan MW pembangkitan atau pengurangan beban sistem melalui brownout dan load curtailment. Terus yang kedua, melakukan manual load shedding. Selanjutnya ada otomatis, yakni automatic load shedding oleh under frequency relay atau UFR atau oleh aplikasi melalui SCADA. Selanjutnya yang kedua ada host load pembangkit. Nah, segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.